Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimanallah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita di sebuah pembahasan tentang Nabi Al-Karim sallallahu alaihi wasallam sebagai guru yang hebat. Alhamdulillah, kemarin sudah kita memberikan pendahuluan bagaimana dalil-dalil tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai pengajar dan mengajarkan umatnya. Merujuk kepada banyak dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 151, surat Ali Imran 164, surat Al-Jumu'ah ayat 2. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innallaha lam yab'atni mu'anniqa walakin ba'athani mu'alliman muyassira. Sesungguhnya Allah tidak mengutus aku sebagai orang yang kasar, akan tapi dia Allah mengutusku sebagai guru yang memberikan kemudahan. Nah, ikhwani fillah, jadi semua nabi tugasnya adalah untuk mengajarkan para umatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dirinya ada uswatun hasanah. Sebagaimana kita sudah jelaskan kemarin, ikhwani fillah rahimanallah wa iyyakum, tentang kata uswah kemarin adalah artinya suatu nama yang sesuatu yang diteladani dan dilakukan seperti pekerjaannya. Jadi apapun, ya, dengan niat untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, insyaAllah kita akan mendapatkan pahala. Berarti bagi siapapun kita yang ingin mendidik anak-anaknya, mendidik istrinya, mendidik muridnya, mendidik siapapun, jangan mengikuti metode, mengikuti bagaimana cara mengajarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Jalla fi'ula. Nah, kita masuk di poin yang pertama, bagaimana pembahasan An-Nabiyul Karimu sallallahu alaihi wasallam muallima. Ya, buku ini, kitab ini ditulis oleh Ustadz Dr. Fadil Ilahi. Ustadz ini maksudnya Profesor Dr. Fadil Ilahi. Nah, insyaallah ada kira-kira 45 poin yang kita akan pelajari dan yang kita akan bacakan insyaallah taala. Poin yang pertama, ikhwani wa akhwati rahimanallah wa iyyakum. Yang pertama, mengajar di setiap kesempatan yang tepat. Nah, ini yang pertama, kita mengajar di setiap kesempatan yang tepat. Dalam biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi mengajar hanya pada waktu tertentu saja. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam
mengajar dan memberikan bimbingan pada setiap waktu yang beliau sallallahu alaihi wasallam anggap tepat untuk itu. Ya. Di antara yang menunjukkan hal tersebut, ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum, bahwasan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di samping memberikan pengajaran di siang hari, ya, beliau juga melakukan di malam hari. Nah, kita lihat di waktu malam hari, kita lihat dalil-dalilnya. Yang pertama, mengajar setelah Isya. Mengajar setelah salat Isya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam kitab sahihnya Imam Bukhari, kitab Al-Ilmu, ya, nomor 116. Ya. Kita lihat dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat bersama kami di akhir hidupnya, ya. Setelah salam beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, Ara'aitakum lailatakum hadhihi. Apakah kalian tidak memperhatikan malam kalian ini? Siapa yang bilang? Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Fa inna ra'sa kulli mi'atin, sesungguhnya pada ujung 100 tahun, minha, pada malam ini, dari malam ini, la yabqa, ya, tidak ada seorang pun, mimman huwa ala dhahril ardi ahadun, tidak ada seorang pun yang hidup di muka bumi ini sampai sekarang ini yang masih tersisa. Masya Allah. Berarti tidak ada seorang pun yang hidup kalau sampai di ujung 100 tahun dari malam ini. Nah, Masya Allah, ya. Nah, inilah titik fokus kita adalah hikmahnya Nabi SAW melakukan pengajaran, bimbingan kepada para sahabat setelah sholat Isya. Berarti setelah sholat Isya itu mengajarkan para sahabat, ya, memberikan diskusi. Nabi SAW bertanya pada para sahabat. Nah, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah membuat sebuah bab yang berbunyi, ya, babu as-samri fil ilm. Masalah babu as-samri fil ilm. Bab bergadang untuk ilmu. Masya Allah. Ini dia bergadang untuk ilmu. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah menjelaskan kata as-samr. Ada sin, mim sama ra, ya. Dengan patah sin dan mimnya, patah, ya, berarti as-samaru. As-samar. Yang benar adalah mensukunkan mim. Mensukunkan mim. Berarti as-samru, bukan as-samaru, akan tetapi as-samru. Babu as-samri. As-samru. Karena dia isim fi'il. Isim fi'il. Artinya berbicara di waktu malam sebelum tidur. Nah, ini as-samr. Berarti Nabi SAW setelah sholat Isya ini kan mengajak para sahabat untuk mengajak diskusi, ya, belajar gitu, bimbingan. Bahkan Imam Bukhari membuat sebuah bab as-samru fil ilm, begadang, ya, berbicara setelah sholat, berbicara di waktu malam sebelum tidur. Sehingga kata ulama Al-Allamah Al-Aini berkata, Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum Isya. Nah, itu betul dalam sebuah riwayat. Dan mengobrol setelahnya. Ini menunjukkan larangan secara mutlak, menyeluruh umum, ya. Ya, dan hadis terdahulu yang kita bilang menunjukkan bolehnya begadang untuk ilmu dan kebaikan. Berarti ada kecualinya, maka keduanya dikhususkan dari yang umum. Berarti untuk ilmu dan kebaikan yang sebenarnya ada dalil tidak boleh kita melakukan pembicaraan, ya, setelah Isya. Akan tetapi ada pengecualiannya untuk begadang untuk ilmu, ya, begadang untuk ilmu dan kebaikan, insyaallah maka keduanya dikhususkan dari yang umum tersebut. Nah, ini berarti waktu yang pertama adalah mengajar setelah sholat Isya. Yang kedua, mengajar menjelang tengah malam. Masya Allah, menjelang tengah malam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu malam kami menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hampir tengah malam. Beliau datang dan sholat bersama kami, kemudian berkhutbah dan bersabda. Apa sabda Rasulullah SAW? Ala innan nasa qad sallu thumma raqadu wa innakum lam tazalu fi salatin man tazartumus salah. Masya Allah. Ala, ketahuilah innan nasa qad sallu, bahwa sesungguhnya orang-orang telah solat, thumma raqadu, kemudian mereka tidur, ya. Wa innakum lam tazalu fi salatin, dan kalian masih dianggap solat selama kalian menunggu solat. Ma intazartumus solah. Nah, ini waktu tengah malam ini, setelah solat malam, ya. Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya. Hikmahnya ini, ikhwani fillah, dari hadis tersebut Rasulullah SAW berkhutbah pada para sahabatnya ketika menjelang tengah malam. Ya. Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dan hadis sebelumnya yang hadis tentang Nabi SAW dari Abdullah bin Umar tadi tentang setelah solat, ya, di akhir-akhir hidupnya, araitakum lilatakum hadhihi fa inna ra'sa kulli mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahadun. Nah, ini tentang hadis yang pertama tadi tentang mengajar setelah sholat isya. Sebelumnya dalam kitab tentang waktu sholat dan memberikan terjemah, ya, di bab untuk hadis tersebut dengan berkata. Nah, ini dalam babnya Imam Bukhari, babus samri fil fikhi wal khairi ba'dal isya. Bab mengobrol tentang fikih atau ilmu dan kebaikan setelah sholat isya. Sehingga Al-Allamah Al-Aini menjelaskan beberapa pelajaran diambil dari kedua hadis tersebut, ikhwani fillah. Ia pun berkata, Al-Allamah Al-Aini mengatakan, sungguhnya mengobrol yang dilarang setelah isya adalah hal yang tidak semestinya, tidak manfaatnya. Ibnu Sirin, Al-Qasim dan para sahabatnya berbincang-bincang setelah isya, yaitu untuk kebaikan. Nah, ini diperbolehkan. Adapun setelah isya kita ngobrol yang bukan kebaikan atau tentang ilmu, itu tidak diperbolehkan. Masya Allah. Nah, betapa manfaatnya waktu yang digunakan oleh para ulama, yang digunakan oleh kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktu yang ketiga, mengajar setelah bangun tidur di waktu malam. Bangun tidur di waktu malam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ummu Sulaim, ia berkata, suatu malam Rasulullah SAW terbangun dan bersabda, Ay subhanallah, maha suci Allah, mada unjilal laylata minal fitan, fitnah apa yang diturunkan semalam, mada futiha minal khazaini aikidu sawahibal hujari farubba siyatim fid dunya ariyatun fil akhirah. Allahu Rahman. Setelah di suatu malam Rasulullah terbangun, ikhwani fillah, dan bersabda, subhanallah, maha suci Allah, mada unzilal lailata minal fitan, apa yang diturunkan semalam dari fitnah, apa yang diturunkan semalam, mada futiha minal khaza ini, dan apa yang dibukakan dari rahmat. Aikidu sawahibal hujar, wahai para penghuni kamar-kamar, bangunlah kalian. Farubbaka siyatin fid dunya, ya, berapa banyak orang-orang yang berpakaian di dunia, ariyatun fil akhirah, tetapi telanjang di akhirat. Masya Allah. Nah, ini sabda Rasulullah SAW setelah bangun tidur. Ya, ini hadis sahih dari Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini, ikhwani fillah, bagaimana kita bisa melihat Rasulullah SAW memberikan peringatan dan bimbingan setelah bangun dari tidurnya di malam hari. Imam Al-Bukhari membuat terjemahnya di dalam dengan apa?
dengan berkata Imam Bukhari mengatakan babul ilmi wal izzati bil lail, bab ilmu dan nasihat di waktu malam. Masyaallah. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan hadis tersebut pada bab ilmu yang mengajarkan ilmu di waktu malam. Sehingga pengarang ingin mengingatkan bahwa larangan berbicara setelah Isya adalah pada sesuatu yang bukan untuk kebaikan. Adapun kebaikan insyaallah taala diperbolehkan. Naam. Kemudian yang keempat, ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum, mengajar di sepertiga malam. Masyaallah, setelah sholat Isya, setelah menjelang tengah malam, setelah bangun tidur, dan yang keempat mengajar di sepertiga malam. Diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bila melewati sepertiga akhir malam, beliau bangun dan bersabda, Ya ayyuhan nas, udhkurullah, ja'atir rajifatu, tatba'uhar rajifatu, ja'al mautu bima fihi, Masya Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, udhkurullah, ingatlah Allah, ja'atir rajifatu tatba'uhar rajifah, telah datang ar-rajifah yang diikuti dengan ar-rajifah. Apa itu ar-rajifah, ikhwani fillah? Tiupan pertama yang mematikan semua makhluk. Yaitu ar-rajifah. Adapun ar-rajifah adalah tiupan kedua yang menghidupkan semua yang mati. Nah, ini maksudnya pada hari kiamat. Di dalam surat An-Nazi'at tersebut. Tatba'uhar rajifah. Ikhwani fillah rahimahullah wa iyyakum, ja'al mautu bima fi, kata Rasulullah. Kematian telah datang dengan kengerian apa yang ada dalamnya. Kemudian Rasulullah mengucapkan dua kali lagi, ja'al mautu bima fi, dan telah datang kematian dengan kengerian yang ada di dalamnya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dari Ubay bin Ka'ab, Jami' At-Tirmidzi Abwab Sifah Al-Qiyamah. Nah, hadis ini ikhwani fillah menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan taujih, pengarahan dan bimbingan setelah lewat sepertiga malam. Nah, Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dialah adalah uswah hasanah bagi kita semua. Jadi kita simpulkan dari pembahasan kita pada kesempatan ini, ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, berarti poin yang pertama, ya, mengajar di setiap kesempatan yang tepat. Ada di waktu Isya, setelah sholat Isya, mengajar setelah sholat Isya, mengajar menjelang tengah malam. Kemudian yang ketiga, mengajar setelah bangun tidur di waktu malam. Yang keempat, mengajar di sepertiga malam. Nah, inilah 4 poin ini, waktu-waktu yang sangat tepat untuk kita ajarkan siapa yang ingin kita ajarkan. Ya, di waktu kita untuk belajar ilmu. Semoga bermanfaat, ikhwani wa akhawati fillah rahimahullah wa iyyakum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam An-Nabiyul Karim, Nabi yang mulia, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mualliman, sebagai guru. Semoga bermanfaat pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dan menjadikan setiap kaum muslimin yang sakit itu disembuhkan oleh Allah Jalla fi'ula. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Jalla fi'ula. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.